Be phenomenal every day. Video kali ini saya akan membahas review tentang IPO ya. Nah, sekarang tanggal 16 Agustus dan ada beberapa perusahaan yang sudah mau IPO. Ini kita bisa cek di website aipo.co.id ya. Karena cukup banyak ya yang mau IPO, jadi di video kali ini saya akan review maraton. Jadi ngebut ya. Ada beberapa emiten yang akan langsung saya review sekaligus. Nah, memang di tanggal 16 Agustus ini ada beberapa yang periode book buildingnya sudah habis ya. Namun teman-teman bisa ikut saat masa penawaran umum atau pooling ya biasanya. Oke, langsung saja yang pertama akan saya bahas yaitu review dari IPO Semen Merah Putih atau PT Semindo Gemilang Tbk ya. Di mana kegiatan usaha utamanya di bidang industri semen. Nah, Semen Merah Putih ini penawaran awalnya 9 sampai 19 Agustus, masih ada 3 hari lagi dengan penawaran umum di 31 Agustus sampai 2 September. Jadi masih cukup lama ya. Terus pencatatan di bursa tanggal 6 September bulan depan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Semen Merah Putih akan menerbitkan 2,7 miliar kurang lebih ya, 2,7 miliar saham bla 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 mewakili 15%. Nah, terus harganya yang terpenting berkisar antara 600 sampai 800 rupiah per lembar saham. Jadi total dana yang dihimpun 2,17 triliun ya. Jadi ini dana yang dihimpunnya sangat besar. Baru saja kita sudah IPO Bukalapak 21 triliun. Sekarang mau IPO dengan 2,1 triliun. Di kondisi sekarang saya agak pesimis ya. Dimana kan dana-dana masyarakat itu sudah banyak yang ikut ke IPO Bukalapak ya. Banyak terserap ke sana dan ini IPO-nya jumbo. Apakah emiten berhasil untuk menggalang dana 2,1 triliun ya? Itu yang saya agak pesimis. Nah, kita lihat untuk underwriter-nya ada KI ya, Cipta Dana dan CC, Mandiri Sekuritas, Mansek. Ada 2 ya underwriter-nya. Terus untuk penggunaan dana kita bisa melihat di sini seluruh dana akan dikurangi setelah dikurangi seluruh biaya 58% untuk modal kerja ya. 17% untuk bayar hutang. Nah, ada pembayaran hutang ya pakai dana IPO. 11% bayar hutang lagi. Terus 8% untuk capex dan 6% bayar hutang. Jadi ini cukup banyak ya yang bayar hutang, berarti 28 tambah 6, 34% untuk bayar hutang. Sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan emiten yang IPO untuk bayar hutang ya. Seperti itu. Terus kita cek berikutnya di laporan keuangannya. Laporan keuangan ini ada di 2018, 2019, dan 2020 ya. Kita lihat untuk aset dia ada growth dari 2018 ke 2019, 2020 ada penurunan, 2021, 31 Maret juga ada penurunan ya. Dimana equity-nya juga mengikuti ya 3,348, terus ada penurunan. Di 2020 penurunannya paling tajam ya 2 juta dalam jutaan berarti 2,7 triliun. Di 2021 2,9 triliun. Ini ada pengurangan hutang ya ini. Hutangnya berkurang dari 8 triliun menjadi 7,6. Yang jangka panjangnya juga ada pengurangan sehingga equity-nya ada peningkatan di tahun 2021 Q1-nya ya. Terus kita lihat laporan laba rugi. Laporan laba rugi dia omsetnya 2018 6,4 triliun, 6,3 triliun, 7,1 triliun. Di 2021 dia 2 triliun ya untuk Maret Q1. Kalau kita kalikan 4 diasumsikan setahun berarti sekitar 8 triliun. Ada perbaikan ya. Untuk bebannya otomatis kalau omsetnya besar tentu beban pokok pendapatannya juga akan bertambah. Kemudian kita bisa melihat untuk laba bruto 1,600 berarti 2,4 ya nanti. Ini berarti ada kemajuan ya. Di tahun 2021 ini perusahaannya sudah mulai berkembang. Laba usaha 197, 93, 1,1 ini dikali 4 berarti 1,2 nanti keluarnya kurang lebih. Tahun berjalannya di tahun 2018 ini perusahaan merugi ya.
839 miliar, 2019 merugi 61 miliar, di tahun 2020 dia berhasil profit 469 miliar. Dan di tahun 2021 Q1-nya dia juga profit ya. Artinya ada perbaikan kinerja. Nah, jadi ini kalau misalkan di setahunnya juga disetahunkan sekitar 400 miliar lebih. Dia profit di tahun 2021-nya. Oke, nah dari sini saya akan langsung masuk ke IPO summary-nya agak cepat karena ada beberapa ya saham yang akan saya bahas IPO-nya. Yang pertama ini ya, jumlah saham yang ditawarkan kan 2,7 miliar lembar. Dengan persentase itu adalah 15%. Terus range harganya 600 sampai 800, jadi saya asumsikan harga maksimum ya dari 800, dana yang dihimpun 2,1 triliun. Jumlah saham sebelum IPO dia ada 15,4 miliar lembar saham. Sesudah IPO 18,3 miliar lembar saham ya. Equity-nya tahun 2021 ada 2,9 triliun kurang lebih ya. Berarti book value-nya atau harga bukunya itu ada di level 159. Kalau dia IPO di angka 800 berarti price book value-nya ada 5,01 kali. 5 kali lah kita bisa bulatkan. Nah, saya tambahin di video-video review sebelumnya kan nggak ada PE ratio ya. Jadi ini saya tambahin untuk perhitungan PE ratio-nya. Laba bersihnya Q1 kan 118 miliar. Kalau kita setahunkan di annualize, artinya kita kalikan 4 ya, menjadi 475 miliar. Dengan 475 miliar, lembar sahamnya ada 15 miliar, berarti mendapatkan earning per share-nya itu adalah 30,88. Dengan PE ratio adalah 25,91 kali ya. Nah, untuk sektor industri semen ada 3 emiten yang saya ambil, yaitu semen Gresik ya, dengan price book value 1,49. Dia 5,01 5 kali di semen Gresik 1,4. Jadi over value ya untuk IPO yang ini dibandingkan dengan semen Gresik. PE ratio-nya semen Gresik ada di 32 kali, dia lebih bagus. Sekitar 25,9. Tapi perlu diingat ya, ini kita masih annualize ya. Jadi bukan data yang sudah keluar sampai Desember karena kan masih baru Q1 yang keluar ya. Artinya masih rentan untuk perubahan. Seperti itu untuk PE ratio-nya. Terus kalau kita lihat yang kedua ada INTP, itu price book value-nya di level 1,7 juga, kurang lebih 1 kali lebih ya. Berarti tergolong over value secara book value-nya. Untuk PE ratio ada di 33,59, juga lebih baik ya. Dan yang terakhir ada SMCB. Itu price book value-nya 2,24, masih di bawahnya dia, dan PE ratio-nya ada di 34. Nah, semen ini kita lihat cukup stabil ya untuk book value dan PE ratio-nya dari 3 emiten semen ini. Berarti kurang lebih average-nya sekitar 1,8-1,9 untuk price book value, dan untuk PE ratio-nya kurang lebih di angka 33 kali. Patokan untuk industri semen ya. Nah, dia 5,1, ini cukup besar. Dengan equity-nya dia 2,9 triliun dan menghimpun dana 2,1 triliun. Saya rasa cukup overpriced ya untuk saham CMNT ini. Semen apa tadi namanya? Semen merah putih ya. Jadi kalau menurut saya pribadi agak beresiko tinggi kalau misalkan kita mengikuti IPO ini. Oke, next yang kedua saya akan membahas yaitu IPO-nya Kedoya Adiaraya. Nah, kegiatan usahanya ada di bidang aktivitas rumah sakit, dokter umum, segala macam. Berarti ini di bidang farmasi ya. Untuk masa penawaran awalnya 12 sampai 24 Agustus masih bisa kita ikuti. Tanggal penjataan allotment-nya 6 September, untuk penawaran umumnya di tanggal 2 sampai 6 September. Masih cukup lama. Pencatatannya di 8 September 2021. Nah, PT Kedoya Adiaraya ini menerbitkan 185 juta lembar saham ya, dengan setara 20% modal. Terus range harganya 1.500 hingga 1.750. Dana yang dihimpun sekitar 325 miliar ya. Nah, dananya tidak sebesar yang tadi semen merah putih ya. Ini 325 miliar kurang lebih.
Dengan underwriternya single ya, single underwriter yaitu Buana Capital, RF Buana ini. Kita lihat penggunaan dananya ya. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya digunakan untuk 14% pengembangan rumah sakit Graha Kedoya dengan rincian 49% penambahan fasilitas, 30% pengembangan sistem teknologi informasi, sisanya modal kerja. Oke, 14%-nya ini bagus ya. Terus berikutnya 45% akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman. Pinjaman ke SMS yang akan digunakan SMS untuk 81% pembayaran hutang. Wah, ini yang sebenarnya kurang bagus ya. Jadi dia 45% dana IPO akan digunakan untuk meminjamkan ke SMS. Nah, SMS ini nanti perlu dicek lagi ya, apakah ini termasuk afiliasinya ya. Dan sama SMS digunakan untuk bayar hutang. 81%-nya. Terus 3% pengembangan sistem teknologi, 11% modal kerja, sisanya disalurkan dalam bentuk pinjaman. Yang akan digunakan untuk modal kerja berupa pemenuhan biaya operasional dan persediaan. Nah, 45% keduanya ini yang saya kurang suka ya. Terus yang ketiga, sisa akan dialok, berarti dari 14 tambah 45 berarti 59%, sisanya kan 41%. 41% dipinjamkan lagi ke SMAS yang digunakan untuk 87% pembangunan rumah sakit baru, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Alam Sutra ya. Banten akan dimulai 2021, digunakan untuk modal kerja. Jadi dia kebanyakan digunakan untuk pinjaman ke anak usahanya ya, SMS dan SMAS. Seperti itu. Next, kalau kita lihat dari laporan financial statement-nya, secara aset dia ada 2018 660 miliar, 2019 728, 2020 752, 2021 723. Jadi 2018 ke 2020 asetnya ini terus bertambah ya. Di 2021 ini ada pengurangan. Yang berikutnya saya akan bahas equity-nya. Equity-nya juga 2018 283, 2019 475 M, ini peningkatannya signifikan ya, 18 ke 19. 2020 ada kenaikan sedikit, 2021 ada kenaikan sedikit lagi. Jadi cukup bagus perkembangan dari ekuitasnya, setiap tahun ke tahun itu selalu naik ya dia. Terus untuk laporan laba rugi. Nah, kita lihat dulu pendapatannya ya. 242 miliar, 284, 294, 2020 ambles dia, tinggal 108 miliar. Ini yang menjadi concern ya. Pendapatannya dia ambles cukup banyak dari 294 ya 300 ke 108 lah. Cukup banyak ya. Di tahun sorry. Ini per 31 Mei. Per 31 Mei di tahun 2020 dia 108 miliar. Di tahun 2021 183 miliar. Artinya kinerjanya meningkat jauh di tahun 2021 ini ya. Kalau full year 2020-nya kan 294. Sekarang dia baru Q1 omsetnya sudah 183 miliar. Nah, itu ya betul. Sorry, ada kesalahan ya tadi. Sudah jam 1:30 pagi, jadi cukup ngantuk. Oke, kita lihat untuk laba netonya aja ya. Langsung 2018 1,1 miliar, 2019 3,9 ada penaikan. 2020 2,6 miliar ada penurunan di 2020 ya. Sedangkan untuk Q1-nya ini 37 miliar. Wah, kok hebat sekali dia bisa seperti ini ya. Ini yang mungkin perlu ditelaah lebih lanjut lagi ya, karena lonjakannya sangat amat signifikan ya. Nah, kalau kita lihat dari omsetnya sih memang melonjaknya jauh juga. 2020 Q1 108, sekarang 183. Nah, dia dari minus 5,7 miliar menjadi plus 37 miliar. Ini lonjakan yang sangat besar laporan keuangannya di Q1 2021. Nah, kita lihat sekarang untuk summary-nya. Unhide. Oke, jumlah saham yang ditawarkan 185 jutaan ya, lembar, persentasenya 20% dengan harga 1.500 sampai 1.750. Dengan asumsi 1.750, harga maksimum mendapatkan 325 miliar dana yang dihimpun ya.
Jumlah saham sebelum IPO 743 jutaan, sesudah IPO 929 jutaan ya. Equity di tahun 2021 512 miliar. Dengan equity 512 miliar berarti book value-nya ada di angka 551 dengan price book value 3,18 ya. Nah, jadi dia punya equity 500 miliar, dia mau himpun 300-an miliar ya. Dengan melepas 20% saham. Price book value 318, laba bersihnya 37,483 miliar ya. Bentar, ini kuarternya Q2 ya. Q2, Mei. Oh, ini Mei, Q2. Berarti kalau misalkan itu disetahunkannya dikali 2 ya. Dikali 2 menjadi 74,96 miliar kurang lebih. Dengan EPS 100,8 dengan PE ratio 17,36 kali. Nah, untuk perusahaan ini saya mencari agak susah ya. Dengan yang mirip-mirip, akhirnya saya ambil 3 perusahaan yaitu Prim, SRAJ, dan BMAS. Untuk Prim dengan price book value 1,1. Kalau di compare dengan ini, Kedoya Adiaraya dia over value ya berarti IPO-nya. Terus PE ratio dari Prim ada di level 17. Kalau PE ratio-nya kurang lebih sama berarti. Untuk SRAJ, price book value-nya 1,9, dia juga di atasnya. PE ratio-nya 13 kali, lebih bagus SRAJ malahan. Jadi ini 17,36. Yang terakhir BMHS yang juga baru saja IPO ya. Sekarang sudah naik tinggi, dia sudah di angka 8 kali ya. Untuk price book value-nya BMHS ini. PE ratio-nya BMHS di angka 73 kali. Jadi ini sudah tinggi kenaikan dari BMHS ya. Kalau menurut saya pribadi, IPO ini sebenarnya masih 50-50 ya. Apakah dia akan langsung bergerak AR kanan terus-menerus ya. Jadi namun karena dana yang dihimpunnya tidak terlalu besar, jadi ini masih ada potensi untuk dia AR kanan di hari pertamanya. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi saya kalau dibandingkan yang sebelumnya, yang semen merah putih, saya lebih prefer Kedoya Adiaraya. Oke, saya lanjutkan untuk emiten yang ketiga ya. Bentar, ini saya geser dulu. Nah, emiten yang ketiga adalah Geoprima Solusi Tbk, di mana kegiatan usahanya di perdagangan besar mesin, peralatan, perlengkapan ya. Penawaran awalnya 9-13 Agustus sudah selesai ya. Penawaran awal kita bisa berharap dari penawaran umum, yaitu tanggal 27 Agustus sampai 1 September, masih di akhir bulan. Penjataannya allotment 1 September, terus tanggal pencatatan di bursa 3 September. Nah, untuk Geoprima ada warannya ya, ada pemanisnya, warannya waran seri 1. Dia akan menerbitkan 166.666.600. Angka 6-nya banyak sekali. 166 jutaan ya, lembar saham sekitar 25% dari modal disetor. Dengan harga penawaran 175 hingga 180, nggak terlalu besar range harganya. Dana yang dihimpun 29,999 miliar ya, saya bulatkan 30 miliar lah ya kurang lebih. Jadi ini dana yang dihimpun sangat kecil. Plus ditambah dengan adanya waran. Nah, biasanya saham-saham yang seperti ini yang berpotensi untuk arah berkali-kali ya. Seperti itu. Kemudian warannya, harga pelaksananya 250. Harga pelaksanaan waran di atas harga IPO-nya ya. Terus underwriter-nya ada 2, NH Korindo dan Surya Fajar. Surya Fajar ini saya nggak terlalu mengenal, tapi kalau NH ini dia sudah dalam tanda kutip ahlinya lah ya di per IPO-an, di dunia IPO. Terus untuk rencana penggunaan dana, belanja modal dengan rincian 30,61% untuk pembelian aset berupa ruko dari pihak terafiliasi perseroan. Nah, ini juga sebenarnya saya kurang suka ya. Pembelian aset berupa ruko dari pihak afiliasi. Nah, masalahnya aset rukonya ini dihargai berapa? Karena kan yang beli juga grupnya dia sendiri kan. Jadi dia beli dari grupnya dia sendiri, dia kan bisa atur harganya. Ini yang saya
sebenarnya kurang suka dengan transaksi seperti ini ya. Terus 36,74% digunakan pembelian lidar optek atau lag detection and ringing yang merupakan teknologi peraba jarak jauh bla 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 bla. Digunakan sebagai alat kegiatan untuk jasa pengukuran. Nah, ini yang masih oke lah ya. Yang kedua ini akan digunakan dengan modal kerja sebanyak dengan rincian 20,41% pembelian persediaan yaitu UAV atau pesawat tanpa awak bla 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 dari pihak ketiga. Nah, non afiliasi ini masih nggak masalah. Sebelumnya akan dilakukan pada tahun 2021. 12,24% untuk biaya pemasaran, promosi dan iklan serta sewa kantor. Oke. Yang bermasalah cuman ini aja ya. Yang pertama ini 30,61% karena untuk membeli aset berupa rukonya anak grupnya sendiri, grup terafiliasinya. Nah, terus dana untuk waran untuk pembelian persediaan barang inventory. Oke, kita lanjut ke financial statement ya. Financial statementnya dia secara aset 2018 42 miliar 59 63 65 terus berkembang ya secara aset. Secara equity dia dari 17 39 45 di tahun 2021 ini yang ada sedikit penurunan, cuman ya masih bisa ditoleransi lah ya kalau ada penurunan sedikit. Terus untuk laporan laba rugi pendapatan neto 42 miliar naik menjadi 68 di tahun 2020 ini remek ya, tinggal 19 miliar atau berkurang sangat banyak ya, dari 68 miliar menjadi 19,7 miliar pendapatan netonya. Terus di 31 Maret Q1 ya, Q1-nya dia 1,9 miliar. Ini juga semakin semakin buruk ya. 2020-nya dia 4,3 miliar, Q1-nya di 2021 tinggal 1,9 miliar. Wah, ini berarti dia suffer, perusahaannya sedang suffer ya. Untuk labanya, laba periode berjalan ya, di 2018 12 miliar, 13 miliar 2019, terus 2020 dia sudah merugi ya. Merugi 1,2 miliar, di 2021 ini Q1 dia juga merugi 242 juta. Kalau kita setahunkan kali 4 berarti sekitar 1 miliaran meruginya. Jadi dia masih merugi ya. Oke, kita langsung lanjut ke summary-nya untuk Geoprima. Geoprima jumlah saham yang ditawarkan 166.666.600 ya, 25% dengan harga 175 sampai 180. Asumsi 180, dana yang dihimpun kurang lebih 30 miliar. Sebelum IPO ada 500 juta bulat. Sesudah IPO angkanya angka devil ya, 666, 666, 600. Wah. Terus equity-nya ada 44 miliar, 44,9 miliar dengan book value 67,49 rupiah. Price book value-nya 2,67 kali ya. Nah, yang laba bersihnya ini yang sudah kita nggak bisa hitung karena sudah minus dia. Dia minus 242 juta Q1-nya. Kalau disetahunkan tentu kan kita kali 4 minusnya. Kurang lebih sekitar 1 miliar ya. Jadi EPS-nya dia tentu akan hancur. Earning per share-nya minus 1,94 dengan PE ratio-nya minus 92,7 kali. Untuk sektor ini perdagangan alat berat ada beberapa emiten yang saya pilih, yaitu pertama KOBX ya. KOBX dengan price book value 1 kali dan PE ratio 6,21. Ini cukup bagus berarti ya emitennya. Dari segi PE ratio dan price book value, tinggal kita cek manajemennya ya, KOBX ini. Patut kita cermati juga ini berarti. Terus next ada United Tractor. Oh, United Tractor juga 1,1, book value-nya juga rendah ya. Terus PE ratio-nya 8,4. Wah, berarti sektor ini memang secara valuasinya cukup rendah. Nah ini ya. Terus terakhir ada Hexa juga 0,8. Ini book value-nya rendah-rendah semua nih. 0,8 sampai 1,1 tertinggi. Berarti average-nya 1 kali lah. Kalau dia keluarkan 2,67 berarti sudah over value. PE ratio-nya 10,56 ya untuk Hexa. Nah, PE ratio-nya kita sudah nggak bisa lihat karena dia minus. Nah, dari keempat
emiten ini, Geoprima ini kan yang memberikan waran. Dan nominal, sorry, ini baru 3 ya. Dari 3 emiten ini, Geoprima yang memberikan waran ya. Kalau saya untuk di hold nggak terlalu lama ya, artinya kalau dia arah ya sudah kita lepas, itu Geoprima ini menurut saya yang lebih bagus daripada 2 emiten sebelum ini ya. Karena dana kelolanya dia juga kecil, terus underwaternya juga sudah biasa lah ya untuk IPO. Seperti itu. Namun kalau untuk investasi jangka panjang, kalau kita melihat dari fundamentalnya, saya belum melihat satupun ya dari 3 emiten ini yang cukup menarik. Oke, next saya akan lanjutkan ke IDEA. Nah ini, IDEA Indonesia International Development Academy. Kegiatan usahanya pendidikan dan pelatihan perhotelan, kapal pesiar, tata boga, restoran berbasis industri, serta layanan jasa hotel. Nah ini cukup unik ya bidang usahanya. Penawaran awalnya 13-24 Agustus masih ada, masih 8 hari lagi. Terus penawaran umumnya awal September ya. Allotmentnya 7 September, terus pencatatan di bursa 9 September. Semua nanti awal bulan depan semua ya. IPO ini bebarengan semua nih. Dia melepas 212 juta lembar saham atau setara 20%, yang merupakan saham baru dengan bla 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 dengan harga 120 hingga 155. Range-nya cukup jauh ya, 120 ke 155. Sekitar berapa? Berarti 25% lebih ya. Dengan dana yang dihimpun antara 25,4 miliar sampai 32,9 miliar. Berarti ini dananya juga nggak terlalu besar ya, dana yang dihimpun. Ada MESOP, manajemen ya. Saham untuk manajemennya. Bla bla bla, penjaminnya Indo Capital. Indo Capital ini saya masih belum terlalu apa kode broker Indo Capital. Belum terlalu sering dengar. IU ya. Saya nggak terlalu sering mendengar broker ini ya. Terus rencana penggunaan dana dari bla 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 setelah dikurangi 5 miliar. Ini juga agak aneh karena biasanya dia tidak menggunakan angka seperti ini, tapi akan menggunakan persentase. Kenapa? Karena kalau dari angka kan nggak pas ya. Kita belum tahu harganya berapa, nanti strike price-nya itu apakah memang di harga 155. Jadi untuk angka ini sebenarnya biasanya menggunakan persentase. 5 miliar digunakan sebagai penyelesaian pembangunan asrama, bla bla bla. 15 miliar penyertaan saham di entitas anak, yaitu PT AIP. Ini juga saya kurang suka ya, entitas anak afiliasi. Dana tersebut penyelesaian pembangunan hotel sebesar 11 miliar dan modal kerja 4 miliar. Sisa dana digunakan untuk modal kerja, operasional expenditure. Oh, jadi dia mematok. Kenapa kok angka? Karena dia yang urgensinya di 5 miliar dan 15 miliar ini, 20 M ini. Sisanya baru di operasional expenditure. Tadi berapa paling rendah? 25 M. 5 M-an lebih ya berarti yang untuk OPEX. Oke, kita lihat financial statement-nya secara aset di tahun 2019. Mana? Aset totalnya 27 miliar, terus naik menjadi 58, 59 ya. Hutangnya 17, 24, 22. Ada penurunan dari 2020 ke 2021 untuk hutang. Terus equity-nya dari 9 miliar lompat ya menjadi 34 miliar. 2021 equity-nya bertambah menjadi 36 miliar. Cukup bagus untuk financial statement-nya. Untuk laporan laba rugi di tahun 2019, pendapatan usaha ini aja 4,9 miliar. 2020 signifikan ya, menjadi 14,5 miliar. Naiknya 3 kali lipat. Kurang lebih pendapatan usahanya. Untuk triwulan ya, triwulan kedua yaitu 2020 7,7 M, 2021 masih naik lagi dia. Berarti ini bagus ini. Ada peningkatan di pendapatan usahanya. Laba brutonya juga ada peningkatan ya di 2020 ke 2021. Terus laba periode berjalannya
Bentar, 2019 2 miliar, 2020 7,1 miliar. Terus Q2-nya dia 4,3 M 2020, 2021 tinggal 2,6 miliar. Padahal 2021 ini secara pendapatannya lebih besar ya. Nah, ini berarti ada something wrong. Pendapatannya dia besar, mana ya? Laba sebelum pajak 4,3. Oh, ini loh, beban lain-lainnya ini tiba-tiba ada lonjakan yang signifikan ini ya. 817 juta, ini menggerus ya. Sebelumnya cuman 9 jutaan. Terus ada beban lain-lain ini 817 juta. Ini yang membuat labanya berkurang drastis ya. Terus sebentar. Nah, laba tahun berjalannya jadi di 2021 ini ada kemungkinan lebih buruk daripada 2020 ya untuk secara labanya. Oke, kita lanjut ke perhitungan ini ya, summary-nya. Idea Indonesia sahamnya ditawarkan 212 jutaan lembar, 20% dengan range 120 sampai 155 ya. Total dana yang dihimpun kalau harga maksimum 155 adalah 32 miliar. Terus bentar, sini saya geser aja layarnya. Nah, equity-nya ada 36,9 miliar dengan book value 34,81. Kalau dia di IPO kan dengan 155 berarti 4,45 kali price book value-nya. Laba bersihnya kalau diasumsikan kalau 2,6 miliar di kuartal 2 maka akan dikalikan 2 ya untuk annualize-nya, yaitu 5,2 miliar dengan EPS 6,23, PE ratio 24,9. Nah, emiten ini saya cukup kesulitan mencari yang sejenis ya. Karena bidang usahanya kalau tadi kita baca kan ada apa namanya itu? Pelatihan, terus ada perhotelan ya. Sama jasa manajemen. Nah, ini jadi saya masukkan yang pertama itu adalah IS, kode sahamnya IS. Ini juga di bidang perhotelan, dia punya price book value 1 kali ya. P ratio-nya 36,4 kali. Nah, secara price book value dia over value IPO-nya yang ini, Idea ini, namun P ratio-nya lebih bagus daripada IS. Yang kedua adalah FIT, FITT. Dia punya price book value 3,78 kali, tapi inilah sedang merugi ya. Perusahaan perhotelan di tengah pandemi itu kan banyak yang memang hancur-hancuran ya laporan keuangannya. Minus 11. Terus Devam juga price book value-nya sekitar 3 kalian dengan P ratio-nya minus 10 kali. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kalau misalkan IS ini pengecualian ya, jadi dia yang paling rendah sendiri 1 kali, yang lainnya kan sekitar 3 kali ya. Untuk IPO yang Idea ini juga masih di atas ya, masih over value, di atasnya rata-rata. Untuk PE ratio-nya dia yang cukup bagus, bahkan paling bagus ya di antara emiten-emiten yang lainnya. Nah, walaupun demikian, saya sendiri juga melihat kalau di antara 4 ini mungkin yang berpotensi untuk naik terus-menerus ya 2 emiten ini ya, Geoprima dan Idea Indonesia. Itu kalau teman-teman mau berspekulasi dengan jangka pendek ya, bukan untuk hold sampai berbulan-bulan gitu, enggak. Jadi habis ikut saat IPO terus berharap nanti diarahkan ya, arah-arah beberapa kali terus teman-teman bisa lepas. Itu kalau saya lebih memilih untuk 2 emiten ini, Geoprima dan Idea Indonesia, dibandingkan ini ya semen merah putih sama Kedoya Adiaraya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian ya. Jadi ada 4 IPO yang saya bahas, maraton sekali ya. Jadi cukup panjang kali ini videonya. Semoga dapat membantu teman-teman dan jadi referensi untuk teman-teman dalam memilih saham-saham yang mau IPO. Kalau teman-teman merasa terbantu, bisa bantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini. See you guys!